Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FOF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Daniel Alexander. Beliau akan membawakan topik sukacitamu menjadi penuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, saya mohon kesediaan Bapak Oscar Wirawan untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Bapak. Baiklah, mari Bapak Ibu, teman-teman semua kita satukan hati dalam doa. Bapak bersyukur Tuhan untuk persekutuan malam hari ini. Sungguh indah Tuhan untuk kami bisa bersekutu dengan para murid Kristus malam hari ini. Dan khususnya malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk Pastor Daniel Alexander yang akan menyampaikan firman-Mu tentang sukacitamu menjadi penuh. Biarlah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya memperkaya kami Tuhan. Sehingga semakin kami mengiring Yesus, melayani Yesus, dan melakukan Tuhan apa yang dikehendaki Allah, kami semakin terus diperkaya dengan perkataan-perkataan Kristus yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberi hikmat kepada kami. Untuk kami boleh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Oscar. Ya, Saya serahkan sama-sama. kepada hambanya, Pak Pendeta Daniel Alexander. Silakan Kode. Yohanes 15 ayat 11. Ya, kita lihat pembacaannya Yohanes 15 ayat yang ke-11. Sebentar saya. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Oke. Bisa Filipus? Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh dapat kesempatan lagi untuk belajar merenungkan firman Tuhan supaya kita makin mengenal hati Bapa. Ya, tema kita hari ini sukacitamu menjadi penuh. Ya, sukacitamu menjadi penuh. Dari Yohanes 15 ayat 11. Kita baca, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, luar biasa. Ayat hal-hal ini aku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu sehingga sukacitamu menjadi penuh. PS-nya, semuanya ini kuberitahukan kepadamu supaya kegembiraanku ada dalam hatimu dan kegembiraanmu menjadi sempurna. TSI-nya, aku sudah memberitahukan semua ini kepadamu supaya kamu ikut merasakan sukacitaku dan supaya sukacitamu sempurna. Saudara, saya mulai mengajak semua kita berpikir tentang prinsip medis. Nah, di dalam prinsip medis, bicara kesehatan manusia, ya, ternyata obat yang paling manjur itu bukan merek ini, merek itu, buatan pabrik ini, buatan pabrik itu, tidak. Hanya Alkitab satu-satunya yang memberitahukan umat manusia apa itu obat yang manjur. Ternyata hati yang gembira. Nah, gembira dengan sukacita itu sama, satu paket. Nah, di dalam prinsip medis tidak ada obat yang lebih hebat yang bisa mengalahkan sukacita.
Saudara, sukacita ya itu luar biasa, betul. Di mana luar biasanya? Luar biasanya orang yang bisa bersukacita itu metabolisme tubuhnya itu, kalau saya nggak berkata sempurna atau mendekati sempurna. Sederhana sekali. Gembira, sukacita itu obat yang manjur di hidup manusia. Nah, stres, tertekan, gelisah, kecewa, marah, dengki, iri, dendam. Aduh, sudahlah. Itu penyebab semua penyakit. Nah, si setan itu begitu mudah, dengarkan kalimat ini, setan itu begitu mudah mencuri sukacita ini. Saya ulangi lagi, supaya semua kita nggak jadi bodoh. Setan itu paling mudah mencuri sukacita ini. Kenapa? Karena sukacita ini kalau ada di hidup semua manusia, nggak cuma yang Kristen ya. Kalau sukacita ini ada di hidup semua manusia, catat dan ingat, maka setan itu tidak bisa bekerja sama sekali. Dengan kata lain, sebelum setan bisa masuk ke hidup seseorang, Tuhan tolong kami untuk kami mengerti prinsip ini. Dan setelah kami mengerti prinsip ini, kami ingin bagikan kepada semua orang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara, dengarkan baik-baik. Kalau setiap manusia itu memiliki sukacita, maka setan gak bisa masuk ke hidup orang itu. Serius. Maka itu sebelum setan masuk ke hidup seseorang, dia harus curi, dia harus rampas sukacita di hidup orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Saya ulangi lagi ya. Sebelum setan bisa memasuki hidup seseorang, maka setan harus mencuri, merampas sukacita itu lebih dulu. Nah ini dia. Oh Yana ya yang sharing Alkitab. Oh Filipus ke rumah sakit. Kenapa Filipus? Tuhan tolong. Ada sukacita. Maka sembuh. Nah hubungkan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan lewat Yohanes 10 ayat 10. Si pencuri itu datang, setan itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus Gembala Agung itu datang untuk memberi hidup kepada setiap manusia, bahkan hidup yang berkelimpahan, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah itulah Tuhan. Maka itu saudara, setan itu paling tidak suka kalau melihat manusia bersukacita. Wih, mereka bencinya luar biasa. Dan dengan segenap tenaga, dengan segenap daya, setan harus curi damai sejahtera, sukacita, kegembiraan itu. Begitu manusia bisa kecurian dan dicuri sukacitanya, damai sejahteranya, kegembiraannya, nggak lama, bukan menit, detik berikut, metabolisme tubuhnya langsung kacau. Langsung kacau. Ini mengerikan sekali. Berapa puluh tahun yang lalu, saya lupa siapa namanya, ada dokter di Malaysia, di kota Penang. Dokter yang cinta Tuhan. Dia pernah membuktikan warna darah dan hemoglobin di dalam darah dan kekuatan darah itu. Ya, dia meneliti. Ternyata orang yang hatinya gembira, selalu ceria,
itu warna hemoglobinnya, darahnya, merahnya itu merah segar. Tapi orang yang stres, bukan jadi biru ya darahnya, bukan. Warna darahnya, hemoglobinnya itu berkurang. Dan warna merahnya warna pucat. Maka itu ketika dokter ini memeriksa ya pasien yang datang, dia nggak diagnosa dengan periksa darah ke lab, ya dengan ini enggak. Dia tanya dulu. Dokter ini hebat. Wajah pasien pun dia bisa baca secara sepintas. Ada sukacita atau tidak. Nah ternyata begitu pasien itu diketahui oleh dokter ini tentang penderitaannya, kepahitan hidupnya, stresnya, kadar stresnya semuanya, dokter ini tidak memberi obat, tidak. Dia bilang percuma. Saudara minum makan obat yang mahal sekalipun. Tapi kalau nggak ada sukacita di dalam hidupmu, maka obat itu pun nggak akan ada gunanya. Kondisi darah saudara akan tetap pucat. Ya, karena hemoglobinnya itu dia. Oh betul, ini anak saya yang apoteker, ya. Dia bilang yes. Apoteker pun jarang minum obat. Nah itu dia. Ya, betul. Terima kasih ya Mulson, kamu ikut gabung. Nah, saudara catat ini. Jadi dokter itu akan menolong pasien itu, menanyakan siapa yang saudara benci, siapa yang membuat saudara dendam, siapa yang membuat saudara putus asa. Itu ditanya semuanya. Dan dokter ini luar biasa. Jadi hati yang gembira, sukacita itu obat. Mudah-mudahan saya ini masih bisa ketemu ya. Siapa pernah baca tahun yang lalu Dr. Francis Sapa itu ya, yang menemukan fakta ini dalam kehidupan. Ayo kita perhatikan mulai hari ini untuk kita jangan sampai kalah dalam hidup. Ya, saya mau baca ya tulisan ini. Ini dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan orang Kristen ini yang menuliskan. Ini dibuat penelitian yang sangat luar biasa hasilnya. Saya akan baca ini ya supaya kita tahu dampaknya kalau kita enggak bersukacita. Maka itu iblis paling suka mencuri sukacita kita. Karena begitu sukacita kita tercuri, langsung setan itu masuk ke hidup kita. Sabar sebentar. Mudah-mudahan masih ada ini. Nggak tahu karena Filipus lagi di jalan ya. Maaf. Dr. Francis siapa begitu? Tunggu ya. Wah, tulisan ini menggemparkan dunia, saudara. Apa yang dia dapatkan itu? Ayo, di mana ini? Ada yang bisa bantu? Masih ingat? Tunggu. Sabar ya. Jadi jaga-jaga ya, saudara. Jangan mengizinkan iblis mencuri damai sejahtera kita. Jangan sekali-kali. Karena itu akan merusak metabolisme tubuh kita dan mengganggu ya. Ini dia ya, dengarkan ini. Dr. David Hawkins Francis ya. Profesor David Hawkins, Profesor David Hawkins, seorang ilmuwan, merilis hasil risetnya paling mutakhir yang mengejutkan tentang manusia. Ternyata, perhatikan, ini penemuan ilmiah. Nggak ada hubungan dengan Alkitab sama sekali. Maksudnya penelitiannya. Tapi isi penelitian ini sangat Alkitabiah. Ya. Ternyata sel-sel kanker paling takut dengan rasa cinta kasih. Penelitiannya juga temukan
bahwa banyak orang sakit karena kekurangan cinta kasih. Otomatis kekurangan sukacita, kekurangan kebahagiaan. Dia telah mengobati banyak orang sakit dari berbagai belahan dunia. Begitu memeriksa seorang pasien, nah jadi waktu pertama kali saya dengar dokter di Pineng, aduh saya lupa namanya, ya, terus baca penelitian dokter David Hawkins ini, ternyata betul, ya, perhatikan ini. Dia telah mengobati banyak orang sakit dari berbagai belahan dunia. Begitu memeriksa seorang pasien, dia sudah tahu mengapa orang itu sakit. Pasti di dalam tubuhnya tidak ditemukan sedikit pun cinta kasih dalam dirinya. Sedikit pun gak ada loh. Yang ada hanya kedengkian, penderitaan, keluhan, dan derayan air mata yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Profesor Hawkins mengatakan, kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada hati yang penuh cinta. Nggak ada kasih yang tulus dan ikhlas. Yang ada hanya kesedihan dan derayan air mata. Getaran magnet kasih yang di bawah 200 Hz, ini ukuran ya seperti kilogram, kilometer, ya ini ukuran getaran perasaan. Getaran magnet kasih di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Dia mendapati bahwa kebanyakan orang sakit selalu menggunakan pikiran negatif. Jika frekuensi cinta kasih seseorang di atas 200 Hz, maka dia akan sakit. Pikiran atau emosi negatif mana yang ada di bawah getaran 200 Hz? Yaitu suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain. Nah hobi suka menyalahkan orang lain, suka dendam. Nah, jika pikiran itu yang menguasai pikiran seseorang, berarti magnet cinta kasihnya hanya di sekitaran 30-40 Hz saja. Proses tak putus-putusnya menyalahkan orang lain telah menguras sebagian besar energi kehidupannya. Dalam bahasa Inggris, life force energy. Sehingga frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz. Orang seperti itu sangat mudah mengidap beberapa jenis penyakit. Frekuensi paling tinggi ada di angka 1000. Dan yang paling rendah berada di angka 1. Habis ya kalau begini. Dia mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang punya frekuensi positif di atas 700 Hz, maka kekebalan tubuhnya tinggi dan vitalitasnya sangat tinggi. Catat ini saudara. Dia mengatakan di dunia ini telah melihat orang yang punya frekuensi positif di atas 700 Hz, maka kekebalan imun tubuhnya dan vitalitasnya sangat tinggi. Saya masih ingat waktu COVID 2020-2021. Itu kan dibuktikan oleh para peneliti. 90% yang menyebabkan orang COVID itu meninggal. Yang bunuh bukan COVID-nya, tapi stresnya. Apalagi awal-awal itu jahat tuh saudara. Saking paniknya manusia. Itu jahat. Begitu orang kena positif, langsung diisolasi. Itu kejam. Diisolasi, catat. Tidak boleh ada yang mengunjungi. Padahal orang sakit itu kan perlu orang-orang yang mencintai dia. Kalau datang, besuk, kunjungan, itu imunnya meningkat. Bayangkan sepanjang malam. Nggak boleh ketemu orang. Hanya dengar mesin. Dit. Apa nggak tambah stres?
Jahat itu, betul-betul jahat. Aduh, ngeri sekali waktu itu. Bayangkan saya kayak begitu nggak boleh ketemu orang. Terus kalau perawat masuk, dokter masuk, waduh, pakai APD, alat pelindung diri, kayak astronot. Apa nggak tambah stres ini orang yang kena COVID? Maka itu betul. Kalau tema kita hari ini, sukacitamu karena sukacita Tuhan menjadi penuh, kita ini sehat. Keren ya? Saya lanjutkan pembacaan ini supaya kita tahu. Ya. Saya ulangi. Dia mengatakan di dunia ini telah melihat orang yang punya frekuensi positif di atas 700 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Jika, nah ini dampaknya yang hebat. Ini dokter loh, ini penelitian ilmiah. Nggak ada bau-bau firman, pakai ayat tidak. Tapi memang ini dari ayat. Jika orang yang mempunyai frekuensi positif di atas 700 Hz tampil di suatu tempat, maka ia bisa mempengaruhi frekuensi positif di daerah itu. Hebat sekali dampaknya. Seorang yang berkebajikan tinggi, hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, nggak punya dendam, nggak punya musuh, jika muncul di suatu tempat, maka frekuensi di tempat itu pun menjadi positif dan sangat tinggi. Luar biasa. Semua orang yang hadir di situ, wih, ini luar biasa. Semua orang yang hadir di tempat tersebut akan merasakan getaran cinta kasihnya yang sangat tinggi. Semua orang merasa nyaman dan sangat tergugah kalau sedang di dekatnya. Pada saat orang yang memiliki getaran aura positif tampil di suatu tempat, maka dia akan menggerakkan semua orang dan seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu menjadi tentram, nyaman, dan damai. Jadi kalau tema malam ini, sekarang ini, dari Yohanes 15 ayat 11, itu penuh sukacita Kristus Yesus Tuhan menjadi penuh di dalam kita. Maka saudara dan saya kemanapun juga, termasuk kalau saudara datang ke rumah duka, saudara datang ke rumah sakit, sedang mengunjungi saudara sakit parah dan keluarganya sedang sedih, kehadiran kita akan menciptakan suasana surgawi yang luar biasa. Ini yang dunia tunggu dari kita semuanya. Maka itu setan gak suka kalau saudara dan saya penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Seperti yang dia katakan di Yohanes 15 ayat 11 itu. Dia gak suka. Setan ingin curi. Dan celakanya setan berhasil mencuri sukacita itu di hidup banyak orang. Namun saat orang memiliki pikiran negatif, nggak ada sukacita, nggak ada kegembiraan, muncul di suatu tempat, bukan saja akan mencelakai dirinya, tetapi juga menjadi penyebab aura positif di tempat tersebut memburuk dan berubah menjadi negatif pula. Gila nggak ini saudara? Oh Tuhan ampuni kami. Hari ini tema ini akan kami alami dalam hidup ini. Profesor Hawkins telah melakukan berpuluh kali riset, kasus, dan penelitian pada orang yang berbeda. Namun jawabannya serupa, yaitu asal getaran frekuensi kasih itu berada di bawah 200 Hz, maka orang itu pasti sakit. Tetapi jika getaran kasih sukacita itu berada di atas 200 Hz, maka orang itu sehat. Mereka yang di dalam dirinya dipenuhi dengan hati yang berkebajikan, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kegembiraan. Ya, suka beramal, gemar sedekah, mudah memaafkan, lemah lembut, santun. Terbukti
frekuensi magnetiknya berada pada kisaran 400 sampai 500 Hz. Sebaliknya, mereka yang suka membenci, emosional, menyalahkan orang lain, marah, dendam, iri hati, menuntut orang lain, egois dalam semua hal, hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri, tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Orang seperti itu punya frekuensi magnetik yang paling rendah. Hal inilah yang jadi penyebab awal timbulnya penyakit kanker, sakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Dia memberitahukan kepada kita dari sudut pandang medis bahwa pikiran itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Selamat mencoba dan jangan lupa bahagia. Salam sehat. Sharing pengetahuan dikirim oleh Profesor Nyoman Nurjaya, Ketua Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Keren ya? Rugi loh. Nggak ada sukacita itu rugi. Nggak ada damai sejahtera itu rugi. Ntar. Oh ya, yang namanya siapa, Happy Riana, bisa dilihat lagi di Facebook atau Instagram ini. Ya, kalau masuk Facebook agak lama nanti itu. Nah, saudara, sukacita yang dari Tuhan Yesus. Coba kita baca lagi Yohanes 15 ayat 11 ini ya. Yohanes 15 ayat 11. Tekanannya itu jelas. Ya. Yana, mana Yohanes 15 ayat yang ke-11? Betul, sukacita tidak didapat di dunia ini, tidak dapat dibeli, nggak bisa. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacitanya Tuhan Yesus ada di dalam kamu, di dalam kita. Nah, kalau sukacitanya Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka sukacita kita itu penuh. TSI-nya, ya, TSI-nya. Aku sudah memberitahukan hal-hal ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu dapat menjadi penuh. Oke, kenapa saya tekankan sukacitanya Tuhan Yesus? Kenapa saya tekankan ini? Karena kalau saudara dapat hadiah, pasti sukacita, bukan? Ada orang menyayangi saudara, pasti sukacita, bukan? Wah, dalam sebulan gantian ada tamu di keluarga kita. Dan tiap kali tamu datang, pasti ngajak kita keluar makan. Sehingga sebulan itu saudara nggak perlu belanja, nggak perlu masak, karena diajak makan. Ini ilustrasi. Pasti bisa sukacita. Dapat janji, "Oi Frankie, sudah sembuh ya, mujizat terjadi. Ini anak saya berapa kali ditabrak orang. Tuhan buat mujizat untuk tulang lehermu." Nah, itu sukacita yang dunia beri. Wajar. Tapi sukacita begitu tidak akan bertahan lama. Oke. Ada tulisan bagus. Dari Rumah Sakit Umum daerah mana ini? Nah, Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sudiran. Manfaat gembira terhadap kesehatan tubuh. Meredakan respon stres, mengurangi rasa sakit, peningkatan daya tahan tubuh, menstimulasi organ tubuh, suasana hati yang baik. Wih, keren sekali. Terima kasih nak untuk kiriman ini. Dan itulah dunia itu mengakui, saudara. Sukacita itu luar biasa. Nah, jadi jangan karena sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak. Mazmur 51, kita lihat. Mazmur 51 ini teguran Tuhan lewat Nabi Nathan kepada Raja Daud. Lalu Raja Daud bertobat
Dan dia menulis pengakuan dosanya untuk manusia seluruh dunia. Dan sampai hari ini pengakuan dosa Daud tetap terbaca oleh semua orang yang gak kenal dia sekalipun. Nah, dalam keadaan dia tertekan seperti itu, Yana naik terus, Koden lupa ini ayat berapa. Terus dia berdoa. Oke, saya baca semua ayat 1. Nggak apa-apa, Yana, bentar ya. Oh, ayat 2. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, meniduri Batseba, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Terus naik ya. Nah, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop. Hisop itu binatang laut zaman dulu yang dikeringkan bisa nyerap air. Sekarang itu spon. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Berdosa, dia tertekan, dia tertuduh, dia menderita karena dosa itu. Nah, dia tertekan. Terus biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ini secara medis luar biasa. Tulang yang remuk artinya hidup gak ada harapan. Tapi kalau Tuhan memulihkan, tulang yang remuk itu bisa bersorak-sorak kembali. Dahsyat ini saudara. Inilah yang dihubungkan dengan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang hancur karena penyakit, karena dosa. Tapi begitu bersukacita, wih, hebat sekali. Belum selesai ya, nak? Maaf, jangan dikeluarkan. Masih banyak. Oke. Ya, ayat 9. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Saudara garis bawahi. Pembaharuan batin. Itulah memulihkan kembali sukacita. Karena sudah diampuni. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Lihat ayat 12. Inilah yang menjadi firman hari ini, sukacitamu menjadi penuh. Bangkitlah kembali padaku kegirangan selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Yana coba mulai 12. Kita lihat berapa terjemahan yang lain. Keren ya saudara, sukacita itu penting untuk kesehatan kita. Ya, ayat. Kembalikanlah bagiku sukacita keselamatanmu. Topanglah aku dengan roh kerelaan. PS, buatlah Tuhan aku gembira lagi karena keselamatan daripadamu. Berilah aku hati yang rela untuk taat kepadamu. Ayat 13 ya. Ayat 13. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terus ayat 14-nya. Ya, ayat 14. Dalam bahasa Inggris disebut the joy of your salvation. Lepaskan aku coba ayat 15. Mana itu ya? Ada lagi? Atau sudah habis? Oh, enak. Setelah Daud mengaku dosa
dan Tuhan mengampuni supaya kegembiraan surga, sukacita surga kembali penuh. Lihat, ya Yahweh, bukalah bibirku, karena Daud tertuduh, Daud tertekan, Daud hancur, sehingga mulutnya nggak bisa memuji Tuhan. Dia minta, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ya, BIS, ya Yahweh, tolonglah aku berbicara, maka aku akan memuji-muji Engkau. Udah habis Yana atau masih ada? Pasal ini 51 habis. Ya, jadi sukacita ini loh, Daud nggak mau kehilangan. Nah, jadi apa artinya? Saudara, sukacita yang Tuhan Yesus miliki menurut Mazmur 51, karena saudara dan saya dari bajingan penjahat, najis dan kotor, kita diampuni. Begitu kita diampuni, maka sukacita itu penuh. Terima kasih Tuhan. Jadi saudara dan saya nggak boleh bersukacita karena hal-hal lain. Tidak. Hanya karena pengampunan Tuhan di hidup ini. Luar biasa Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Wih Gurga, kamu bisa ikut lagi. Bapak senang sekali. Ya. Mati lampu semua. Tolong di mute siapa itu? Ya. Gurga hebat kamu. Ya ini saya sapa anak saya yang di dalam LP. Malam ini bisa ikut belajar. Luar biasa kamu. Ya. Jadi sudah dengar tadi ya, sukacita itu kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Menyembuhkan kita semuanya. Terima kasih Bapak untuk itu. Nah, kita lanjut sekarang. Filipi 4. Kenapa ada perintah ini? Filipi 4 ayat 1 dulu. Filipi 4 ayat 1. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi yang sedang tidak bersukacita saat ini, dengar dulu. Ya. Oh, maaf, bukan ayat 1. Terus naik lagi, ya terus Yana. Ya, stop. Ayat yang keempat. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam uang banyak, bukan dapat mobil baru, bukan dapat hadiah emas 1 kilo, bukan. Bersukacitalah senantiasa, terus-menerus di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Ini perintah. Saya ulangi, ayat 4 ya. Ini perintah. Bukan permohonan. Beda loh. Permohonan dengan perintah itu beda. Maka itu ada kata bersukacitalah. Ini perintah. Saya ulangi, bukan permohonan. Nah, kalau dia memerintahkan kita bisa bersukacita, ya, maka kita harus kerjakan. Maaf, saya ingin yang di Zoom, di Facebook, Instagram. Coba saudara tuliskan apa yang menjadi penyebab saudara nggak bisa sukacita. Dari tadi saya tuh lagi mau cari apa sih penyebab nggak ada sukacita. Maafkan saya. Kalau saya suruh nyari apa penyebab nggak sukacita, saya nggak ketemu, sulit menemukan. Karena tiap hari saya tuh bersukacita, tiap saat saya tuh bersukacita, walaupun ada hal-hal yang tidak enak dan tidak baik, saya tetap bersukacita. Karena saya percaya Bapa di surga itu luar biasa. Kok belum nulis ini? Iriati, cemburu, betul ya? Oke, saya bahas dulu Iriati. Betul. Iri hati itu mencuri sukacita. Ya, menyebab sukacita. Sebentar saya baca yang Diki punya. Nulis apa kamu nak? Menyebab sukacita
Diki adalah bersyukur masih bisa bangun tidur dengan badan sehat. Amin. Enggak, ini yang enggak bisa sukacita. Saya ulangi ya, iri hati. Ya, apalagi tadi Filipus, iri hati, cemburu itu penyebab sukacita hilang. Kalau muncul iri hati, langsung senyum. Tuhan terima kasih ya, Tuhan bisa memberkati saudara saya seperti itu. Lanjutkan berkat itu Tuhan. Jadi kita lawan dengan memerintahkan hati ini untuk menerima kenyataan itu. Nah, ada yang nambahin sakit penyakit. Oke, ada yang nambahin keadaan yang sulit tiba-tiba datang di luar dugaan. Kecewa, jengkel, kemarahan. Oke, cukup dulu ya, supaya saya nggak bingung jelaskannya itu. Saya akan jelaskan satu persatu untuk kita tidak boleh kalah dengan keadaan apapun juga. Oke ya, satu persatu. Jadi tadi iri hati sudah. Kalau timbul iri hati, ya oke ya, nah masalah finansial cukup dulu ya. Sulit menerima keadaan. Stop dulu supaya saya nggak bingung, ini banyak sekali. Oke ya, saya uraikan satu persatu yang saudara usulkan. Oke, rendah diri. Cukup dulu, jangan nambahin lagi. Nanti saya nggak bisa balas. Oke, stop ya, satu persatu. Saya akan jawab. Mulai dari penyebab sakit hati, sakit penyakit. Satu, sakit penyakit itu indah. Pasti kaget. Iya dong. Sebab dengan sakit penyakit kita dididik untuk mempercayai Tuhan. Ingat, Yusuf itu diizinkan sakit di penjara Mesir. Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7, 8, 9. Dia itu mengalami penyakit yang berat. Dan dia berkata, 3 kali aku berdoa. Tuhan jawabannya gampang. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi kalau sedang sakit, periksa hati. Ada apa ya? Kedua, periksa pola makan. Aku salah makan apa? Nomor 3, periksa hati. Ada dendam nggak? Jadi ucapan syukur, penyakit nggak boleh menghilangkan sukacita kita. Ya, nggak boleh itu. Terus keadaan yang sulit tiba-tiba datang di luar dugaan. Senyumlah. Katakan terima kasih Tuhan, keadaan sulit ini. Percayalah, dengan kesulitan itu, saudara akan diberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Baca ya. Maka keadaan sulit pun akan jadi sukacita kalau kita menerimanya dengan ucapan syukur. Kecewa. Nah, kecewa itu penyebabnya karena kita menuntut. Kalau kita nggak pernah nuntut apa-apa dalam hidup, nggak ada kekecewaan. Ya, padahal dia itu janji loh. Aku nggak minta, tentu dia janji sendiri. Kok sekarang nggak dituruti? Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak dapat yang dijanjikan ya nggak apa-apa. Kita masih hidup kok, ngapain takut? Jengkel sama. Orang yang jengkel karena menuntut. Yang dituntut tidak bisa memenuhi permintaannya. Jadi jengkel. Ya sudah, lepaskan saja. Toh masih ada hari besok yang kita bisa mengetahuinya. Sulit menerima. Sama. Sulit menerima itu karena nggak terima. Nah, kenapa nggak terima? Karena menuntut. Kenapa begini? Seharusnya kamu itu begitu. Nah, menuntut. Maka itu kecewa terus. Iya, masalah finansial. Sama. Kalau saudara sedang kekurangan uang, itu bagus. Loh, kok bagus gimana? Orang yang kurangan uang, itu makannya nggak aneh-aneh, secukupnya saja, dan itu jadi sehat. Masalah nggak bisa bayar mortgage atau nggak bisa bayar kredit, ya ngomong aja ke banknya, ada kesalahan, didenda, ya dibayar. Untuk kenapa? Saya pernah diancam kredit saya tertunggak 6 bulan, itu masalah rumah di Nabire untuk asrama. Aduh, bagaimana? Ya udah, saya bilang kalau harus disita bank ya sudah, saya yang salah. Saya nggak gelisah, saya nggak boleh kehilangan sukacita. Ya saya hadapi. Jadi finansial pun, kalau itu kita hadapi kesulitannya,
ada hal yang baik. Terus ketidakadilan. Nah, kalau kita mengalami ketidakadilan itu bagus. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami ketidakadilan. Bahkan sangat tidak adil. Nah, ayo ayatnya tentang ketidakadilan 1 Korintus 6 ayat 7. Gampang, 6-7. 1 Korintus 6 ayat 7. Jadi ketidakadilan senyumlah. Wih, aku sudah mirip Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengalami ketidakadilan. Oke. Rendah diri. Bikin hilang sukacita. Jangan rendah diri. Ya, kalau sampai kita dihina orang, kita diejek orang, kita dijatuhkan orang, ya sudah tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus pun dihina, Tuhan Yesus dijatuhkan, bahkan difitnah sampai mati. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak punya sukacita. Nah, ada yang tanya, lah kalau sampai rumah disita, anak-anak itu mau tidur di mana? Banyak kok rumah teman, titipin dulu untuk berapa saat, tetap ada jalan keluar. Jadi nggak usah takut kalau sampai rumah disita. Papa tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Betul, sukacita yang sejati timbul saat dalam badai. Itu dia. Jadi saudara, apapun alasannya, ya, tetap punya alasan untuk bersukacita. Tidak boleh setan mencuri damai sejahtera sukacita kita dengan hal apapun juga. 1 Korintus 6 ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya udah, kalau ini firman Tuhan, mau apa hidup kita? Ya, nggak usah takut. Gini loh saudara, sukacita yang dari Tuhan tidak boleh dicuri oleh apapun juga. Oke, ada yang tanya, kalau orang sakit kanker karena kepahitan, apakah itu benar? Iya, walaupun ya ada penyebab-penyebab yang lain. Ya, pokoknya obat yang manjur itu hati yang gembira. Ya, hati yang gembira, selalu sukacita dalam hidup ini. Karena ada jaminan, ada janji, ada perlindungan dari Bapa di surga untuk kita semuanya. Jadi nggak ada alasan. Udahlah, maaf ya kalau saya ngomong tentang sakit kanker. Saudara, siapapun juga kita, cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi sakit itu nggak usah ditakuti. Kembali masalah COVID. Maka itu selama COVID, orang yang imunnya kuat itu karena nggak takut dengan COVID. Orang yang imun kuat pun kalau sedang takut dengan COVID langsung merosot imunnya. Jadi kanker bisa sembuh. Banyak yang sudah sembuh dari kanker. Ya, nggak usah ditakuti. Buat Tuhan, kanker itu cara Tuhan menyembuhkan kanker sama dengan cara Tuhan menyembuhkan pilek, panu, maaf, sama. Jangan berkata, oh kanker itu penyakit besar, maka perlu kuasa Tuhan yang besar. Tidak, salah sama sekali. Penyakit apapun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang nulis lagi, sakit hati, kepahitan, rugi. Tidak mengampuni itu merusakkan. Tadi sudah kita baca, sudah kita dengar tulisan Dr. Hawkins. Hati-hati. Jadi ampuni. Ya, kecuali ya maaf ini, saya berikan yang tajam. Kecuali memang ada orang mengizinkan si pencuri maling itu mencuri sukacitanya. Ada. Lah kan rugi kalau begitu. Maka itu jangan mau dicuri. Sukacita kita di dalam Tuhan harus tetap konsisten dan tetap ada. Ya, jangan biarkan si kunyuk mencuri sukacita kita hanya karena hal-hal sepele. Ya betul Dek, lawan dengan firman Tuhan. Wih, Diki pinter sekarang. Ya, lawan dengan firman Tuhan. Maka kalau kita bisa melawan dengan firman Tuhan, wih, hidup ini akan luar biasa, saudara. Maka sebentar saya charger dulu. Jadi
iblis jangan diberi kesempatan untuk mencuri sukacita kita. Rugi besar kalau iblis kita izinkan mencuri sukacita surgawi itu dari Tuhan Yesus. Pokoknya ampuni ya, jangan punya pahit hati, jangan punya sakit hati. Begitu musuh menyakiti kita, langsung ampuni gampang. Sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita, seperti itu kita mengampuni orang lain kepada kita. Ntar ada yang tanya, kemarin ada warga binaan yang curhat, seluruh harta bendanya habis karena perselisihan dan perusahaan. Banyak kasus seperti itu. Ampuni, harta bisa dicari lagi. Kalau saudara tidak mengampuni, lalu sakit, maka saudara nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, nggak dapat duit, malah hancur. Sukacita saja. Dalam hidup ini yang baru gabung, saya tahu keluarga ini saya nggak sebut namanya. Hancur hidupnya karena istrinya tahu-tahu pinjam online. Dan pinjamnya nggak tanggung-tanggung. Nggak tahu bagaimana urusannya sampai satu rumah habis. Pinjamannya terlalu besar. Ngeri sekali. Tapi saudara saya ini luar biasa. Dia bisa ngampuni istrinya. Walaupun dia berat sekali. Dan itu kejadian gak cuma sekali, 2 kali. Sudah berapa kali. Puji Tuhan. Dia bisa menghadapi. Dia tetap mengampuni. Tetap sukacita. Berapa saat kemudian. Karena sukacitanya itu. Maka dengan cepat. Tuhan memberkati usaha mereka. Dan dalam waktu yang singkat. Tuhan tolong. Mereka bisa dapat rumah lagi. Wih, itu luar biasa. Maka itu dalam hidup ini saudara, jangan biarkan si pencuri itu mencuri damai sejahtera sukacita. Setan gak curi uang kita. Karena uang itu milik mereka, kok ngapain curi dari kita? Enggak. Ya, jadi harus kita mengalami kemenangan. Oh, ada yang memberi kesaksian. Sukacita itu mengobati hati yang terluka dengan tuntas. Haleluya. Ini kesaksian bagus. Saya nggak tahu siapa itu ya. Jadi sukacita itu mengalahkan penyakit apapun. Orang yang nggak bisa tidur pasti kurang sukacitanya. Ayo mulai hari ini semua kita nggak boleh kalah ya. Di dalam sukacita itu harus kita nikmati. Oh iya, ada bilang kekhawatiran. Jangan bodoh. Kekhawatiran itu hal kecil. Jangan membiarkan kekhawatiran masuk. Lalu mencuri sukacita kita. Untuk apa khawatir? Dengarkan. Yang suka khawatir dengar. 1. Saudara itu kan khawatir sudah dari dulu bukan? Ayo jawab. Orang yang mengalami khawatir itu kan sudah dari dulu. Nggak ada orang nggak pernah mengalami kekhawatiran di hidup dulu. Yang kedua, ingat semua kekhawatiran yang saudara hadapi. Jujur jawab. Jadinya yang saudara khawatirkan itu besar atau kecil. Awas salah jawab. Terbukti saudara. Semua bentuk kekhawatiran itu kecil. Terbuktinya jadinya itu kecil, bahkan hampir nggak terjadi. Jadi seharusnya kalau sekarang sudah dibodohi kekhawatiran, senyum saja, ngomong gini pada kekhawatiran, lu lagi kenal gua sudah dari tahun berapa lu datang nemui gua. Nah itu caranya ngadepin kekhawatiran. Nggak usah, nggak bisa sabar. Nah itu ada yang tanya, aduh nggak bisa sabar. Sama. Ditipu khawatir, ditipu nggak sabar, ngapain nggak sabar? Orang yang tidak sabar, catatnya, itu orang paling sombong sedunia. Wih, kok bisa? Catat. Orang yang nggak sabar, itu menganggap itu masa dari dulu kok nggak ngerti-ngerti. Nah itu orang sombong, karena dia merasa dirinya paling pintar, paling benar, paling hebat. Kenapa kamu gak kayak aku? Kenapa kamu? Ayo bertobat ya. Yang gak sabaran ngapain?
Patrick, gimana Patrick kabarnya? Ini anak saya sudah lama saya nggak ketemu. Nanti kontak papa ya nak. Oke. Jadi jangan kalah ya. Oi, Amanda baru muncul lagi nih. Papa sudah kangen sama kalian berempat. Oke. Jadi yang nggak sabar harus menang. Hari ini senyum. Begitu melihat hal yang aneh, yang nggak suka, senyum saja. Senyum itu mengalahkan iblis, saudara. Catat ini ya, memang nggak ada ayatnya, ya. Tapi percaya, ketika setan memancing kita marah, ketika setan memancing kita khawatir, ketika setan memancing kita jengkel, catat, langsung senyum. Saudara tahu nggak? Daripada nengking, ngusir dalam nama Yesus, pergi kamu, nggak ada gunanya. Setan nggak takut dengan bentakan kita. Lakukan mulai hari ini yang nggak sabaran, yang pemarah, yang suka kecewa, suka jengkel, suka gregetan. Lakukan satu hal. Begitu rasa itu muncul, sudah langsung senyum. Senyuman kita itu menakutkan setan. Serius. Saya sudah buktikan itu. Saya ulangi lagi ya. Ngadapi apa-apa senyum. Senyum. Senyum serius. Karena ada jaminan dari Tuhan Yesus. Jadi nggak pemarah, nggak jengkel, nggak sakit hati, nggak kecewa. Oh, ini ada kesaksian-kesaksian banyak ini. Memang betul. Sukacita itu bisa menghibur. Meskipun sekarang ini usaha sangat sulit. Nggak apa-apa. Nggak akan mati kelaparan. Tuhan jamin. Orang yang susah tidur, sukacitanya berkurang. Orang yang gampang tidur di gereja, sukacitanya berlebihan. Bukan begitu, itu ya. Nah, maka itu jaga hidup ini supaya kita jangan kalah. Ada kesaksian dari Salatiga. Waktu COVID, ketemu pemungut sampah. Bahkan tempat sampah itu sangat bau dan pemungut sampah itu sama sekali tidak pernah pakai masker. Dan dia waktu kutanya bilang ke dia bahwa saya tidak memikirkan COVID, tapi saya sukacita angkat-angkat sampah. Saya lupakan masalah dan hati selalu bersyukur. Bayangkan tukang sampah bisa ngalami sukacita, nggak pakai masker zaman COVID dan tetap sehat. Nah, itulah janji Tuhan buat kita semuanya. Pokoknya saya ulangi, ketika si pencuri datang mau mencuri sukacita, mau mencuri damai sejahtera, mau mencuri kegembiraan, mau mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, langsung senyum. Yakin saudara, karena saya berkali-kali ngalami. Setan itu jauh lebih takut kalau kita senyum kepada dia daripada kita teriak dalam nama Yesus kamu pergi. Setan belum tentu pergi, karena walaupun kita teriak dalam nama Yesus, tapi kalau hati kita pengecut, setannya nggak lari. Catat itu, senyum. Ada apa-apa? Senyum. Senyuman kita karena pengampunan Tuhan itu membuat setan KO. Percayalah. Coba ya. Ayo. Siapa tahu begitu malam ini selesai belajar, terus ada orang jengkelin. Senyum saja. Kalau saudara senyum, saudara menang. Nah, ini. Purnomo, tadi kau lihat tangan kirimu kenapa itu? Ya. Ini anak saya yang apoteker, dia beri kesaksian. Dokter senior saya, kalau ada pasien sering dinyanyiin lagu, hati yang gembira adalah obat. Dan jarang diresepkan obat, tapi pasiennya sembuh. Rata-rata balik dengan dokter yang sama, cerita masalah dari pasien. Nah, itulah bukti. Betul. Ya. Max, puji Tuhan kamu hadir. Sukacita membuat kita bisa melihat jalan keluar. Betul. Yang Tuhan sediakan. Kalau susah, khawatir, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Setuju? Maka itu yang tukang marah, nggak bosan-bosan saja jadi pemarah. Heran, pemarah kok dipelihara, buang saja. Nah, ada yang tanya lagi, bagaimana cara mengajarkan sukacita kepada orang sakit mental? Tidak bisa diajak ngomong,
dan diajari tidak bisa sukacita tapi emosi terus. Nah, caranya gampang. Yang tadi itu nasihat dokter Hawkins. Datangi orang itu dengan sukacita. Ya, kalau dia suka permainan ini, ajak main itu. Kalau dia suka ngerjakan ini, ajak dia kerjakan itu. Pokoknya sukacita di dalam kita, frekuensinya ingat tadi. Begitu di atas 200 Hz, maka orang yang sakit mental pun akan tenang melihat kita. Ya, saya harap saya belum pernah ketemu nih siapa ya namanya Kristi Dija ini ya. Dengarkan lagi yang bagian awal tadi saya membacakan tulisan Dr. Hawkins. Itu luar biasa. Jadi orang sakit mental pun kalau kita dekati akan terpengaruh. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Ayat yang berikut Yohanes 14 ayat 27. Ini jaminan. Wah, anak saya dari Texas gabung juga. Amin ya. Kita lihat firman ini. Yohanes 14 ayat 27. Ini janji Bapa yang buat kita nggak khawatir. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Sama seperti Yohanes 15 ayat 11. Sukacitaku. Saya ulangi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya sudah. TSI-nya. Woi, pendeta besar Pak Ramon gabung. Makasih anak, kamu gantiin Papa tadi pagi. Ya, kemarin Zoom. Ya Filipus, Papa besok juga nggak bisa itu masuk SK. Karena perjalanan pesawatnya besok jam 9.40 WIB. Ya, jadi nggak bisa. TSI-nya Yohanes 14 ayat 27. Sekarang aku mau meninggalkan berkat rohani untuk kalian. Supaya kalian semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal duniawi. Jadi, janganlah kamu bersusah hati dan jangan takut. Kalau orang Jawa berkata, yo wis. Ya sudah itu saja. Rasa tenang, damai sejahtera, sukacita. Oi Vincent, Papa senang kamu gabung. Ya, ini anak saya yang dari agama lain. Keren ya Vincent, kamu dengar firman, kamu berkata amin. Ya sudah saudara. Itulah jaminan. Mantap ya, Jatmiko. Ya, yang tanya marah tadi harus berubah. Enggak bosan sih hidup kok. Marah aja. Ngapain? Cepat tua, banyak penyakit. Aduh maaf. Ya, oke. Mirta, gimana keadaan Papa? Sudah keluar rumah sakit? Jelas ya? Nah, kalau sukacita ini ada, selalu ada. Wih, hidup ini luar biasa. Inilah jaminan yang Tuhan beri. Ayat 24. Yohanes 14 ini, ayat 24-nya. Ini biar jadi ayat yang terakhir. Kita memutuskan komitmen dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Ya. Ayat 24-nya ya nak. Oh, maaf, bukan. Coba 25. Saya salah ini, ayat berapa itu? Oh, maaf. Carikan itu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat berapa itu? Coba. Yohanes 15 tuh Pak. Penghibur Roh Kudus kan. 15. Ayat berapa? Bukan.
Ayatnya bentar tak bukain. Ya, Yohanes bukan kok. 14 ayat 18. Oh, 18. Terima kasih. Ya, oke. Ayo kita baca ini ayat terakhir ya. Inilah Papa kita. Mau khawatir apa? Mau takut apa? Aku tidak akan, garis bawahi, aku tidak akan. Yang ngomong Tuhan Yesus loh. Ya, nggak mungkin dia ingkar janji. Nggak mungkin dia basa-basi. Nggak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan kamu, kita semua, sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. AYT, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. PS, kalian tak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. TSI-nya, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan datang kembali kepadamu. Lagi sekali, yo wis. Ya udah ini saja. Jadi sukacitaku kuberikan kepadamu. Apa VMD? OMD. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak-anak yatim piatu. Dan aku akan datang kembali kepadamu. Terima kasih Papa untuk jaminan, untuk janji. Marinus, Papa lupa nih tanya. Jadi kamu sudah dapat ya? Dan kamu mau berangkat? Luar biasa itu. FYI, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan segera datang lagi kepada kalian. Terima kasih Papa. Jadi mulai hari ini, ayo nikmati sukacita yang Yesus miliki. Terima damai sejahtera yang Dia punya. Haleluya. Hidup akan kuat, akan menang, akan sehat, akan sanggup menghadapi apapun juga. Sudah, pokoknya yang langganan khawatir, langganan kecewa, langganan marah-marah, langganan pahit hati, langganan jengkel. Ngapain sih bareng-bareng gitu saudara pelihara? Jengkel hatinya. Bangkit. Ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Purnama semboya pur, kamu. Shalom. Saya kembalikan kepada host. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Koden yang sudah berbagi firman malam hari ini bagi kita semua. Sama-sama. Saya mohon kesediaan Koden untuk berdoa, setelah itu kita diskusi. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Bapa nggak janjikan kami emas 100 kilo, berlian 10 kilo. Tuhan nggak janjikan kami uang 2 triliun. Papa nggak janji. Yang Papa beri itu sukacitamu, damai sejahtera. Itu lebih dari materi apapun juga. Dan malam ini, hari ini, kalau kami bisa belajar firman-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, yang Kau berikan buat kami adalah sukacitamu sendiri. Yang Tuhan beri kepada kami adalah damai sejahtera-Mu sendiri. Yang Tuhan beri kepada kami adalah pengampunan. Terima kasih kami memiliki itu. Papa, kalau ada di antara anak-anak-Mu ini masih bodoh, jadi langganan khawatir, jadi langganan marah-marah, jadi langganan kecewa, jadi langganan putus asa, jadi langganan iri hati. Papa, jangan lama-lama bodoh mereka itu disimpan, dipelihara. Biar detik ini juga anak-anak ini bertobat. Supaya yang dipelihara hanya firman Tuhan di hidup ini. Sungguh Roh Kudus, semua kami sudah dengar firman ini, kami gak mau bodoh lagi. Kami gak mau kecewa, kami akan mudah mengampuni orang. Kami gak akan putus asa, kami gak akan takut khawatir menghadapi hidup, karena ada jaminan dari Bapa di surga. Biarlah kalau semua kami yang mendengar firman ini melakukan dan mengalami, setiap orang yang berjumpa kami
ikut merasakan sukacita. Dan mereka nggak jadi sakit, mereka jadi sehat. Mereka nggak jadi putus asa, tapi jadi punya pengharapan. Karena mereka ketemu kami, anak-anakmu yang selalu menikmati sukacita surga ini. Ini ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih.